Di sini saya akan menjelaskan jarak antara titik dan titik. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa banyak garis yang dapat dibuat melalui titik A, tetapi hanya satu garis yang melalui titik B, yaitu garis G. Pada garis G terdapat ruas garis AB. Jarak antara titik A dan titik B ditunjukkan oleh panjang ruas garis AB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jarak antara dua titik atau jarak antara titik dan titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kemudian, dalam bangun ruang, untuk menentukan jarak titik A dan titik B dapat kita gunakan atau kita dapat menggunakan teorema Pitagoras bila itu terkait dengan segitiga siku-siku, atau kita juga bisa memakai aturan sinus dan kosinus bila itu tidak terkait dengan segitiga siku-siku. Perhatikan contoh di bawah ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, tentukan jarak titik A ke titik C, titik A ke titik G, dan titik A ke titik P, di mana P di tengah EG. Nah, kita dapat melihat penyelesaiannya di bawah ini. Untuk jarak titik A ke titik C, jarak A ke C sama dengan panjang ruas garis AC. Nah, kita dapat perhatikan segitiga ABC. Nah, panjang AB-nya itu sama dengan 10 cm. Panjang BC itu juga sama 10 cm. Dan siku-siku di B, sehingga panjang AC dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan, tadi kan AB-nya 10 cm, kita masukkan berarti 10 kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu tadi sama 10 kuadrat, sama dengan 10 kuadrat itu 100, berarti 100 ditambah 100. Jadi AC adalah akar kuadrat dari 200 atau sama dengan 10 akar 2. Selanjutnya, kita akan mencari jarak titik A ke titik G. Jarak A ke G sama dengan panjang ruas garis AG. Nah, kita dapat perhatikan segitiga ACG. Nah, dan siku-sikunya itu terletak di C. Sehingga panjang AG dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras juga, yaitu AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan, tadi AC kuadratnya kan udah kita cari, yaitu 10 akar 2. Nah, kita masukkan 10 akar 2 kuadrat ditambah 10 akar 2. 10 akar 2-nya itu dari CG kuadrat. Nah, tadi 10 akar 2 kuadrat sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300. Jadi AG sama dengan akar dari 300, yaitu disederhanakan menjadi 10 akar 3. Kemudian kita akan mencari jarak titik A ke titik P, yaitu jarak A ke P sama dengan panjang ruas garis AP. Kita dapat melihat gambar kubus pada di bawah ini. Perhatikan segitiga ACP, siku-sikunya di C, sehingga panjang AG dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, yaitu rumusnya AP kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Nah, tadi AC kuadratnya itu adalah 10 akar 2 kuadrat ditambah CP kuadratnya yaitu 5 kuadrat, karena titik P itu berada di tengah-tengah titik C dan G. Jadi di tengah-tengah berarti dibagi 2. Tadi aturan kan 10 cm dan di tengah-tengah itu menjadi 5 cm. Berarti sama dengan 200 ditambah 25 sama dengan 225. AP sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 itu adalah 15. Jadi dapat disimpulkan, jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Untuk menentukan nilainya, kita dapat menggunakan dalil Pitagoras, aturan sinus, dan aturan kosinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rifai.
Selanjutnya saya akan menjelaskan topik yang kedua, yaitu jarak antara titik dan garis. Banyak sekali garis yang dapat dibuat melalui titik P dan memotong garis K. Tetapi hanya ada satu garis yang tepat tegak lurus, yaitu garis G. Garis G memotong tegak lurus garis K di titik Q. Dengan demikian, jarak titik P ke garis K sama dengan panjang ruas garis PQ. Kita bisa melihat gambar ini. Jadi jarak titik ke garis merupakan panjang proyeksi tegak lurus titik tersebut pada garis yang dimaksud. Selanjutnya contoh soal. Diketahui 5 tegak segi 4 beraturan PABCD dengan AB sama dengan 6 cm dan AP sama dengan 10 cm. Seperti gambar berikut ini. Seperti ini gambarnya. Tentukan jarak yang pertama titik C ke garis BD, yang kedua titik P ke garis AC, dan ketiga titik A ke garis PC. Penyelesaiannya yang pertama, untuk soal yang pertama jarak titik C ke garis BD. Karena ABCD persegi, maka AC dan BD berpotongan tegak lurus dan berada di tengah. Karena itu jarak titik C ke BD sama dengan panjang CT. Kita bisa melihat gambar berikut agar lebih jelas. Kita bisa peroleh bahwa CT sama dengan setengah AC, dimana untuk AC itu sama dengan atau kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Jadi setengah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan setengah akar AB nya 6 kuadrat dan BC juga 6 kuadrat. Jadi setengah akar 6 akar 2 itu 36 ditambah 36 yaitu 72. Jadi sederhananya 3 akar 2. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu jarak titik P ke garis AC. Karena PAC segitiga sama kaki, maka proyeksi titik P tepat di tengah AC. Jarak titik P ke garis AC sama dengan panjang PP aksen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini ya. Oke, kita peroleh PP aksen sama dengan akar PC kuadrat dikurangi CP kuadrat sama dengan akar PC nya tadi berapa, 10 cm, 10 kuadrat dikurangi CP nya akar 3 akar 2 dikuadratkan. Jadi akar 10 akar kuadrat adalah 10 pangkat kuadrat 2 adalah 100 dikurangi 18, jadi akar 82. Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 3, jarak titik A ke garis PC. Proyeksi titik A ke garis CP adalah titik A aksen. Jarak titik A ke garis CP sama dengan panjang A aksen. Dengan konsep luas segitiga ACP, maka A aksen dapat ditentukan. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di samping ini ya. Kita peroleh LACP sama dengan LACP. Jadi menggunakan rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Dengan alasnya CP, tingginya A aksen sama dengan setengah kali AC kali PP aksen. Kita masukkan setengah kali CP nya 10 kali A aksen sama dengan setengah kali AC nya 6 akar 2 dikali PP aksen nya akar 82. Kita hitung A aksen sama dengan 6/5 akar 41. Jadi kesimpulannya, jarak antara titik A dan garis G sama dengan panjang ruas garis A aksen, di mana A aksen adalah hasil proyeksi tegak lurus titik A pada garis G. Dan untuk menentukan panjang A aksen dapat digunakan konsep Pythagoras, luas segitiga, konsep trigonometri, dan lain-lainnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terakhir yaitu ada jarak antara titik dan bidang. Perhatikan gambar berikut. Dari titik A dibuat garis G tegak lurus bidang. Syarat sebuah garis tegak lurus bidang adalah minimal tegak lurus dengan 2 garis pada bidang tersebut. Garis G memotong bidang titik P aksen, maka P aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik P pada bidang. Jarak titik P pada bidang sama dengan panjang ruas garis P aksen. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Lihat gambar di samping. Tentukan jarak titik A ke bidang FGH, yang kedua titik A ke bidang BDHF, yang ketiga titik A ke bidang BDE, dan yang terakhir titik A ke bidang CFH. 1. Jarak titik A ke bidang EFGH. Proyeksi tegak lurus titik A pada bidang EFGH adalah titik E, sehingga jarak titik A ke bidang FGH sama dengan panjang ruas garis AE, yaitu 10 cm. Yang kedua, jarak titik A ke bidang BDHF. Perhatikan gambar proyeksi titik A pada bidang BDHF. Garis AC tegak lurus BD dan A aksen H. Maka garis AC dipastikan tegak lurus dengan bidang BDHF, sehingga A aksen merupakan proyeksi tegak lurus A ke bidang BDHF, dan jarak titik A ke bidang BDHF sama dengan panjang garis A aksen, yaitu A aksen sama dengan setengah AC. Diselesaikan menjadi 5/2. Yang ketiga ada jarak titik A ke bidang BDE. Perhatikan gambar proyeksi titik A ke bidang BDE. Bidang ACGE dan bidang BDE berpotongan saling tegak lurus di sepanjang garis PE. Dapat dipastikan proyeksi titik A ke bidang BDE terletak di sepanjang garis PE, misal di titik A aksen. Dengan demikian, jarak titik A ke bidang BDE sama dengan panjang garis A aksen. Untuk menentukan panjang A aksen dapat digunakan konsep luas pada segitiga APE, yaitu luas segitiga APE sama dengan luas APE lagi. Setengah dikali EP dikali A aksen sama dengan setengah dikali AP dikali AE. Diselesaikan lalu dihasilkan A aksen sama dengan 10/3 FH. Perhatikan gambar proyeksi titik A pada bidang CFH di bawah ini. Bidang ACGE memotong tegak lurus bidang CFH di sepanjang garis CP, sehingga dapat dipastikan proyeksi titik A pada bidang CFH di titik A aksen, sehingga jarak titik A ke bidang CFH sama dengan panjang A aksen. Untuk menghitung panjang A aksen digunakan konsep luas segitiga ACP. Luas segitiga ACP sama dengan luas segitiga ACP. Setengah dikali CP dikali A aksen sama dengan setengah dikali garis AC dikali PQ. Diselesaikan menjadi A aksen sama dengan 20/3. Jadi kesimpulannya yaitu jarak antara titik dan bidang sama dengan jarak titik dengan titik proyeksi tegak lurus pada bidang tersebut. Terima kasih. Thank you.